Firmament, entitas pertama yang pernah ada di semesta Marvel. Dalam jagat Marvel, sebelum para dewa, sebelum multiverse, bahkan sebelum konsep pahlawan dan penjahat dikenal, ada satu entitas purba yang nyaris terlupakan namun sangat fundamental, Firmament. Ia bukan sekadar makhluk kosmik, melainkan realitas pertama itu sendiri. Wujud awal alam semesta sebelum segala sesuatu terpecah dan berkembang. Firmament pertama kali diperkenalkan secara mendalam dalam komik Ultimates 2017. Ia digambarkan bukan sebagai sosok heroik atau antagonis konvensional, melainkan sebagai kesadaran kosmik absolut yang memandang dirinya sebagai satu-satunya bentuk eksistensi yang benar. Alam semesta tunggal sebelum multiverse. Pada awal penciptaan, alam semesta Marvel tidak berbentuk multiverse seperti yang dikenal sekarang. Ia adalah satu kesatuan utuh, tenang, teratur, dan mutlak. Itulah Firmament. Tidak ada dimensi paralel, tidak ada variasi realitas, tidak ada kebebasan kehendak seperti yang kemudian muncul. Segala sesuatu berada dalam satu kehendak dan satu struktur. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari dalam Firmament lahirlah makhluk-makhluk kosmik awal yang kemudian dikenal sebagai Celestials. Para Celestial inilah yang menjadi awal dari konflik besar pertama dalam sejarah eksistensi. Pemberontakan para Celestial. Para Celestial, meski tercipta dari Firmament, mulai mengembangkan kesadaran dan kehendak sendiri. Mereka mempertanyakan kesatuan absolut yang dipaksakan oleh Firmament. Dari sinilah muncul pemberontakan kosmik pertama. Pemberontakan itu bukan sekadar perang fisik, melainkan pemberontakan ideologis antara kesatuan mutlak melawan keberagaman realitas. Dalam konflik tersebut, Firmament akhirnya retak, pecah menjadi banyak realitas. Retakan inilah yang melahirkan Second Cosmos, lalu berlanjut hingga terciptanya multiverse Marvel yang kita kenal sekarang. Dengan kata lain, multiverse bukanlah rencana awal, melainkan hasil kehancuran. Firmament sebagai simbol tirani kosmik. Yang membuat Firmament begitu menarik adalah cara ia memandang dirinya sendiri. Ia tidak menganggap dirinya jahat. Baginya, keberagaman adalah kesalahan, kebebasan adalah kekacauan, dan multiverse adalah cacat. Dalam cerita Ultimates, Firmament berusaha bangkit kembali dan menyatukan seluruh multiverse menjadi satu realitas tunggal, dirinya sendiri. Ia ingin memperbaiki kesalahan sejarah kosmik dengan menghancurkan variasi dunia, termasuk kehidupan, kehendak bebas, dan kemungkinan. Dalam konteks ini, Firmament sering ditafsirkan sebagai alegori dari totalitarianisme kosmik, kekuasaan absolut tanpa toleransi, ketertiban yang mematikan kreativitas. Ia adalah ketertiban tanpa kemanusiaan, konflik dengan entitas kosmik lain. Kebangkitan Firmament mengancam semua entitas kosmik, termasuk Eternity, Infinity, Galactus, dan Living Tribunal. Bahkan Galactus versi khusus, Livebringer Galactus, terlibat langsung dalam upaya menghentikan kehendak Firmament. Akhirnya, Firmament dikalahkan bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan fakta bahwa realitas telah berkembang melampaui dirinya. Multiverse, dengan segala kekacauannya, dianggap lebih hidup
daripada kesatuan mati yang ditawarkan Fus Firmamen. Makna filosofis di balik Fus Firmamen. Lebih dari sekadar karakter kosmik, Fus Firmamen adalah metafora besar dalam narasi Marvel. Tentang konflik antara keteraturan dan kebebasan. Tentang pencipta yang menolak evolusi ciptaannya. Tentang kekuasaan yang ingin menghapus perbedaan demi stabilitas. Ia mewakili pertanyaan mendasar. Apakah ketertiban mutlak lebih baik daripada kebebasan yang kacau? Marvel, melalui kehancuran Fus Firmamen, seolah menjawab, kehidupan membutuhkan risiko, konflik, dan keberagaman, bahkan jika itu berarti penderitaan. Penutup. Fus Firmamen adalah salah satu konsep paling ambisius dan filosofis dalam sejarah komik Marvel. Ia bukan sekadar makhluk terkuat, melainkan asal-usul konflik eksistensial itu sendiri. Kisahnya mengingatkan bahwa bahkan dalam skala kosmik, kekuasaan absolut yang menolak perubahan pada akhirnya akan runtuh. Dalam dunia Marvel, kehancuran bukan selalu akhir, kadang ia adalah awal dari kebebasan.